terbangunlah Bilal. Lalu setelah itu dia memutuskan untuk berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah, para sahabat menyambut, marhaban bi muazzin Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dinna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihibur lawa. Umumnya hadirin, hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah Fardhu Subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita merasakan nikmat besar bisa rukuk dan sujud kepada Allah, yang mana disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa salat yang berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat subuh berjamaah dan salat isya berjamaah. Alhamdulillah pada pagi ini Allah lepaskan kita dari sifat kemunafikan dan kita lanjutkan pula dengan bermajelis ilmu dengan niat-niat kita berfadangan segala yang kita amalkan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah. Agak berkesan pagi ini sedikit karena nama saya salah dipanggil protokol. Memang ayah tak terkenal nih. Zulkarnain jadi Zulkarnain. Banyak yang salah Bapak Ibu ya. Ada juga yang menyebut Zulkarnain, ada yang menyebut Zulkarnaini. Ada dulu yang lucu. Yang mengisi pengajian kita pagi ini Dr. Zulhendri Rais. Ya. Jadi Zulkarnain jadi pula Zulhendri. Tapi tak apa, itu pula kenangannya di musola. Apa nama musola? Dengerin. Nampak betul belum jadi musola. Masalah al-Qur'an. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya menggantikan tuan guru kita untuk menyampaikan kajian pada pagi ini. Tadi sebelum turun dari mobil saya berkeinginan menyampaikan tidak membaca Riyadhus Shalihin. Ya.
biarlah nanti dilanjutkan oleh tuan guru kita. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada pagi ini adalah karena momennya adalah masih dalam Maulid Nabi, maka kita membahas poin-poin penting seputar Nabi kita Muhammad SAW yang agaknya poin ini jarang diungkap atau jarang dibicarakan oleh para alim ulama kita di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Allah tidak mengutus Nabi Muhammad itu kecuali dalam rangka menampakkan bahwa ia adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah itu menjadi rahmat bagi seluruh alam, sehingga pantas sekali Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu menjadi suri tauladan yang baik, yang sempurna. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kesempurnaan Nabi Muhammad kita ini, yang pertama Allah berikan kepadanya mukjizat. Kemudian yang kedua Allah berikan kepadanya kesempurnaan akhlak dan fisik. Bahkan Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad ala khuluqin azim, berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Guru kami di Mesir, murabi kami ketika itu namanya Syekh Profesor Dr. Fathi Ijazi. Beliau adalah ahli balaghah, pakar bahasa Arab. Ketika menafsirkan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, kata-kata ada menunjukkan posisi yang tinggi. Jadi engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, itu artinya jika ada akhlak yang mulia, di atas itu lagi posisi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berikan kepadanya mukjizat, lalu Allah sempurnakan akhlaknya, Allah baikkan tampilan fisiknya. Pada poin yang kedua ini sudah ada kitab yang membahas yang berjudul As-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmizi. Nah ini rutin kalau saya membacakannya, mengkajinya sekali sebulan di Masjid Miftahul Ni'mah. Kemudian ada juga Ustadz Dr. Mawardi rutin membacakan kitab ini sekali sepekan di Masjid Nurul Hajar di Jalan Fajar di setelah Ramayana dari sini. Di Bapak Ibu rekan-rekan yang ingin mengikuti kajian ini silakan. Kemudian aspek yang ketiga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu diberikan oleh Allah yang disebut dengan khasa'is. Khasa'is itu adalah sesuatu hal spesial yang diberikan kepada Nabi, tetapi tidak diberikan kepada Nabi yang lain, apalagi tidak diberikan kepada manusia biasa. Jadi itu tiga. Yang pertama mukjizat, yang kedua syama'il, yang ketiga dinamakan dengan khasa'is. Khasa'is itu adalah hal spesial yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
yang tidak ada pada manusia yang lain. Apa contoh? Maka ini poin ingin kita uraikan. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, siapa nabi yang paling ketek? Coba ibu-ibu dulu saya tanya. Bu, siapa nabi yang paling gagah? Hah? Tidak jauh dari apa? Sulaiman. Usah tadi kau orang Sulaiman. Nabi sambil ada yang menyebut Nabi Sulaiman. Kalau ada apa-apa, siapa Nabi yang paling ganteng? Nabi Muhammad. Terjadilah 3 pendapat istilah besar pada pagi ini. Yang ibu satu mengatakan Nabi Sulaiman, yang kedua mengatakan Nabi Yusuf, yang ketiga mengatakan Nabi kita Muhammad SAW. Pada malam aku diisrakan oleh Allah dan diri Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam perjalanan itu aku diperjumpakan dengan segala atau dengan hampir seluruh nabi dan rasul. Maka Nabi sebelum naik Mi'raj itu Nabi Muhammad salat terlebih dahulu di Masjidil Aqsa, yang menjadi makmumnya ketika itu adalah para malaikat dan arwah seluruh nabi dan rasul. Wa taqaddamta lis-salati fasalla kullu man fis. Ada yang hafal, Pak? Itu kan tarhib yang biasa dibaca di pagi-pagi subuh sebelum azan itu. Kalau di kampung kami masih rutin dibaca. Kalau di Pokan di kota atau di Siko agaknya nggak jarang. Ya, sebabnya satu, ada yang menyebut ke bid'ah. Nah, biarlah kecilnya bid'ah, awak lanjutkan saja. Ya. Pernah dengar bu? Salatu wassalamu alaik. Belajar orang wak dongau di Pokan itu agaknya kalimat itu wa taqaddamta lis-salat. Sebelum Nabi Muhammad naik Mi'raj, wa taqaddamta lis-salat, maka wajib melaksanakan salat wahai Nabi Muhammad. Wa shalla kullun fis sama', maka ikutlah salat menjadi makmum seluruh malaikat yang ada di langit, seluruh arwah para nabi, wa antal imam, dan engkaulah wahai Muhammad yang menjadi imam. Masya Allah. Lalu dinaikkan Nabi kita, diperjalankan lain di antara pertama langit itu, diperjalankan dengan para nabi, di antara nabi yang ditemui oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Yusuf. Apa komentar Rasulullah terhadap Nabi Yusuf ketika aku dipertemukan dengan Nabi Yusuf? Wa dia syatral hasad wa qad dia syatral hasad. Nabi Yusuf itu diberikan setengah ketampanan. Hamba tanya balik ke ibu-ibu, siapa Nabi yang paling ganteng? Adi Nabi Sulaiman. Ya, itu Nabi Yusuf. Rupanya Nabi yang paling ganteng adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu di sini ada khasa'is spesialnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Apa beda ketampanan Nabi Yusuf dengan ketampanan Nabi kita Muhammad? Disebutkan oleh para ulama, tampannya Nabi Yusuf itu, gantengnya Nabi Yusuf itu apabila dilihat
oleh lawan jenis, terfitnah lawan jenis itu menengoknya. Terfitnah dalam artian takjub, kemudian jatuh hati pada pandangan pertama yang ujungnya ketakjuban itu maaf cakap bisa menerbitkan syahwat. Nah, inilah yang terjadi dengan permaisuri Raja Mesir. Kejarnya Nabi Yusuf alaihi salam, ya, kemudian ditutupnya segala pintu, diajaknya Nabi Yusuf alaihi salam, ditariknya bajunya sehingga robek di belakang apa di depan, di belakang, dikejarnya. Maka ini menjadi nanti alasan Nabi Yusuf bahwa dia tidak bersalah. Apabila robek yang di depan salah dia, apabila robeknya dari belakang dia paksa dikejar, lalu sampailah berita ini menjadi viral di tengah masyarakat bahwa istri permaisuri Raja Mesir mengajak Nabi Yusuf untuk berwaksi. Kalau bukan Nabi Yusuf itu melihat burhan Rabbihi, tanda-tanda dari Tuhannya, dia akan terjatuh ke dalam lubang maksiat. Para ulama menafsirkan makna tanda burhan Rabbihi itu adalah Allah perlihatkan secara batin, secara rohani kepadanya wajah Allahnya. Jadi ketika ada, ya, normal gitu ya, ada perasaan mulai tergoda, tiba-tiba dinampakkan wajah ayah. Siapa ayatnya, Pak? Ya, Yakub alaihi salam. Jadi kalau kita rupanya punya ayah yang saleh, ya, kemudian keturunan ayah yang baik, kemudian kita juga dekat, ya, hubungan kita dengan ayah kita, itu diantaranya Allah Ta'ala menghubungkan keterikatan rohani kita dengannya, sehingga ayah yang sudah meninggal pun atau ayah yang tidak mengawal kita, ternyata bersebab dia Allah menyelamatkan anak keturunannya dari maksiat. Maka Bapak Ibu yang masih memiliki ayah, memiliki ibu, ya jadikanlah mereka itu sebagai teman karib kita di dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu, beralih ke kaji kita tadi. Jadi Nabi Yusuf ini viral. Lalu sebenarnya itu untuk menyelamatkan muka, untuk membersihkan nama, diundangnya teman-teman sosialitanya itu ke istana. Jadi istilahnya teman-teman sosialitanya. Lalu wa'atat kulla wahidatin minhunna sikina. Masing-masingnya diberikan pisau, diberikan buah, lalu keluarlah Nabi Yusuf alaihi salam dengan mola wanita tadi Nabi Yusuf. Tenang, macam apa tenang? Ya, takjub. Ya, sehingga waqatta'na aydiyahun, hampir sampai mereka memotong jari-jari mereka ketika takjub melihat Nabi Yusuf. Nah, akhirnya apa? Terfitnah, menerbitkan syahwat, ada keinginan tidak baik karena tampannya Nabi Yusuf berbeda dengan tampaknya Nabi Muhammad, manusia yang paling gagah di muka bumi ini. Setiap para sahabat memandang wajah Nabi, semua hadir di hati mereka. Pandangan itu adalah pandangan wajah yang santun, wajah yang manis, wajah yang mengingatkan kepada Allah. Dan saking hebatnya wajah Nabi itu tampaknya, ketika para sahabat ditanya seperti apa engkau melihat Rasulullah, lalu para sahabat mengatakan, lisanku tak mampu mensifatkan seperti apa wajahnya, yang ada hanya ketundukan, kesantunan, ketentraman, kebahagiaan, sehingga para sahabat hanya menyebut wajah Rasulullah itu nur. Apa itu nur? Cahaya bagai malam bulan purnama. Makanya ada pujian kepada Nabi.
qamarun, qamarun, qamarun sidran nabi, qamarun. Apa bu? Oh bu. Wajamil, wajamil, wajamil. Sidnan nabi wajahil. Qamarun artinya bulan di laut purnama, mewakili keindahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, khasais Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, Sayyidina Abbas menceritakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tepat jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkan. Apa kata Ibnu Abbas? Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mas'ulan mas'ulan maqtu as-surati. Nabi Muhammad itu ketika dilahirkan, kata pamannya Abbas, itu dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan, lalu bahasa awaknya sudah bersunat. Mas'ulan, bahagia tersenyum, tidak menangis. Maqtu as-surati, dalam riwayat diceritakan ketika lahir itu Nabi Muhammad tidak membawa tali pusar, atau langsung lahir tali pusarnya sudah terputus. Jadi poin yang kedua ini, khasais Nabi itu ya ada 3 disebutkan dalam riwayat Abbas. Yang pertama lahir dalam keadaan bersunat, yang kedua lahir dalam keadaan tidak menangis. Kalau awak Bapak lahir lu nangis apa tidak? Kok tahu? Hah? Lihat menang leh. Ibu lahir nangis sama tidak? Kok ibu tahu? Padahal dah ada video zaman tu kan, pas lahir tuh pas tengok itu kan dah nampak tak ada videonya. Tapi informasi mutawatir mengatakan ketika kita dilahirkan itu dalam keadaan menangis. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu lahir tanpa membawa tali pusar. Fungsi tali pusar ini dalam rahim ibu kita adalah sebagai penghantar nutrisi. Jadi ibu-ibu makan, ibu-ibu minum. Setelah itu apa yang dimakan, apa yang diminum itu yang dikonsumsi oleh anak yang ada di janin. Nah, yang cerita melihat bagaimana Rasulullah bisa bertahan di janin ibunya tanpa adanya nutrisi yang disandungkan kepada Nabi kita melalui yang namanya tali pusar di dalam plasenta itu. Maka inilah poin yang ketiga, masuk langsung hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kata Imam Al-Bukhari, ada sebuah riwayat bahwa suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk berpuasa setiap hari. Jadi kata Nabi, jangan berpuasa setiap hari, yang dinamakan dengan puasa wisal. Jadi tiap hari puasa. Sebenarnya boleh bagi yang mampu, ya. Bagi yang tak mampu, kalau ternyata membuat dia lemah atau berujung kepada sakit, hukumnya makruh. Begitulah para sahabat itu, mereka giat beribadah, diingatkan oleh Nabi untuk sementara. Kalau awak terlalu lalai sehingga perlu diingatkan untuk ibadah. Bedanya Pak, kalau sahabat diingatkan jadi ibadah torik, ya. Tapi kalau awak diingatkan untuk beribadah karena terlalu banyak lalai. Maka oleh karena kita buatlah kajian bazisin untuk ibarat handphone ngecas kembali baterai iman. Nah, jadi Nabi berharap orang sahabat untuk berpuasa setiap hari. Lalu para sahabat protes Pak.
protes pada Nabi, "Ya Rasulullah, kau melarang kami untuk berpuasa setiap hari, sedangkan kami tetap berperhatikan, kami tahu engkau bahkan setiap harinya tak makan, tak minum, hampir setiap hari pula engkau berpuasa. Nggak fair ini ya Rasulullah. Nggak adil ini. Kami dilarang tapi kau sendiri tak makan, tak minum. Hampir berbulan-bulan tak makan, tak minum. Kemudian tak nampak pula engkau berbuka. Lalu apa kata Rasulullah? Ana lantu ramai dengan pikul. Saya ini berbeda dengan kalian. Apa perbedaannya? Yut'imuni rabbi wa yasqini. Allah sendiri yang memberikan makan dan yang langsung memberikan minum kepada. Nah, jadi yang menyuntikkan nutrisi itu kepada Rasulullah adalah Allah Maha Kuat, selalu dia walaupun tak makan. Dalam semua peperangan, bekal tidak banyak. Para sahabat kelelahan, Nabi tidak begitu adanya dia, sehingga para sahabat mengatakan, "Inna kunna iza hamiyal virus nattaki'u ala zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nattaki'u wara'a zahri Rasulillah." Ketika debu-debu peperangan itu naik padang pasir, saat itulah kami mulai berlindung di belakang punggungnya. Saking kuatnya Rasulullah, padahal asupan makanan tidak banyak. Nah, kalau awak puasa sehari aja, tidak tanggung loh dong. Ya, banyak lo alasan. Ya, kenapa tidak sholat berjamaah? Puasa aku nih hati. Puasa pula yang menjadi alasan tidak sholat berjamaah. Dan tidak heran Bapak Ibu, Rasulullah seperti itu. Bahkan ada seorang ustazah di Jakarta. Dulu setiap hari dia puasa Nabi Daud. Tapi setiap puasa Nabi Daud ini, ya, murid-muridnya tahu kelemahannya, apa dia tidak pernah sahur. Ya kan, sahur itu untuk menguatkan juga. Dia tak pernah sahur, bahkan minum satu teguk pun tidak. Kemudian ketika berbuka dia juga tak makan banyak. Dia cuma buat heran, bertahun-tahun itu bisa dia lakukan. Sehingga ada kawannya yang bertanya kepada dia, "Ustazah, nampak Ustazah tak pernah setiap sahur itu sahur. Ketika berbuka pun Ustazah sedikit minum air putih sudah. Bisa sekuat itu padahal aktivitasnya banyak." Apa kata beliau? Ada satu rahasia, katanya. Rupanya setiap malam ustazah ini sebelum bangun jam 4, jam 3 untuk tahajud itu, dia bermimpi. Dalam mimpinya itu Bapak Ibu, seolah-olah dia makan makanan yang lezat, minum sepuasnya, sehingga ketika bangun subuh itu dia sudah kenyang. Itu 3-4 tahun dialaminya seperti itu. Nah, ini namanya kalau di manusia orang-orang soleh namanya karomah. Awak menyebutnya keramat. Nah, ada karomah. Ya, bersertalah dia menceritakan itu kepada sahabatnya ini. Mulai saat itu esok malamnya mimpi itu hilang selamanya, dicabut oleh Allah Ta'ala. Itu ditulisnya dalam sebuah buku memoir. Kalaulah saya tak ceritakan kepada orang lain, mungkin sampai hari ini Allah masih memberikan karomah. Nah, jadi kalau ada bapak yang bisa tolong, jadi kecil kurang, ya, bisa jalan di DTI, bisa topang DT awat, jadi kecil. Ya, ambo bisa aja jalan DT Lawi itu Pak. Cuman ambo kecil. Ya. Tapi naik kapal. Nah, jadi kalau ada Bapak Ibu punya karomah, tak perlu diceritakan. Nah, jadi ada ulama kita pada hari ini namanya Al-Habib Umar bin Hafiz. Beliau pernah berdakwah ke Afrika, ke pedalaman Afrika. Lalu para polisi di perbatasan mengatakan jangan masuk. Di dalam ada harimau, ada singa. Ya, kalau mau masuk kami tak jamin rombongan akan selamat.
Nah, akhirnya Habib Umar tetap masuk Bismillah. Nah, kemudian dihadang oleh harimau beberapa ekor dan singa beberapa ekor. Ya, Habib Umar di samping santai saja berzikir. Ya, kemudian kebetulan di dalam mobil itu ada makanan, pisang, roti, buah dan lain sebagainya. Nah, kemudian dibuka kaca mobil itu oleh Habib Umar. Ya, dibuka. Ini cerita dari murid beliau, sahih. Ya, kemudian setelah itu Habib Umar, kemudian harimau itu menghampiri Habib Umar bin Hafiz. Ya, dicium-ciumnya wajah Habib Umar, dielus-elus sama Habib Umar, baru dikasih buah, dikasih pisang makan. Dan kata Habib Umar, pergi harimau itu semua, Pak. Coba awak ambil model itu. Ya, ada kebun binatang di Bukit Tinggi. Coba terjun dalam kandang harimau itu. Buktikan ada karamah apa tidak? Ambo yakin sudah tu innalillah. Itu cerita Habib Umar ya, Masya Allah banyak. Beliau tak ceritakan, tetapi para murid-muridnya menceritakan. Masya Allah. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, balik kaji kita tadi, bahwa Allah sendiri yang memberikan asupan. Ketiga poinnya, ketampanan, kemudian waktu kelahirannya sudah berfitan, tidak menangis seperti sebuah manusia, kemudian dalam keadaan maktu as-surah, terpotong pusarnya, tidak membawa tali pusar, berarti Allah sendiri yang memberikan asupan makanan. Kemudian poin yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai ketika Rasulullah berkunjung ke rumah pembantunya yang bernama Anas bin Malik. Jadi Nabi ini punya pembantu, atau bahasa sekarangnya asisten keluarga juga, namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini punya ibu namanya Ummu Sulaim. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak punya harta sehingga dengannya aku bisa berinfak banyak-banyak. Saya tak memiliki kekuatan sehingga yang dengan kekuatan itu aku ikut berjihad tidak, ya Rasulullah. Tapi aku punya seorang anak, ini dia, tolong jadikan dia sebagai pelayanmu, tapi aku tak meminta upah. Lalu kata Rasulullah saat itu, umurnya baru 10 tahun, Anas bin Malik didoakan, Allahumma aksir malahu wa walatih. Ya Allah, perbanyaklah harta dari Anas bin Malik ini, jadikan dia orang kaya, banyakkan anaknya, panjangkan usianya, wa adkhilhul jannah. Ini yang luar biasa. Dan masukkan dia ke dalam surga. Jadi gajinya itu, Mas, ya, doa Nabi, banyakkan harta dan anak, panjangkan usia, masukkan. Artu-artu awak pasti nioyau tiga, iya tak? Banyak anak, iya tak? Banyak anak itu artinya tak ciet bini itu loh. Nah, ya, karena dalam riwayat anaknya Anas bin Malik ini hampir 100 Ibu, dan semuanya ahli Quran, jadi ulama, jadi mujahid. Awal bertiga anaknya jadi anak turut. Na'udzubillah. La tabarrak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian panjang usianya dalam mendengar kecintaan hampir 100 tahun. Ada yang mengatakan 91 tahun. Kemudian ada ilmu jannata, masuk dia ke dalam surga. Selain ketika Nabi Muhammad mau menjadi pembantunya ini rumah Anas bin Malik, kemudian suasana sedang panas, tertidurlah Nabi Muhammad di ranjang Anas bin Malik itu. Karena musim panas di Arab itu sampai 50 derajat. Itu di Sudan Pak, ya kan? Saya di Sudan dulu sampai Kasur itu, saya tinggal di Arkawit dulu. Ya, tahu gak Arkawit? Kalau nggak tahu, nggak asli Sudan itu. Ya, saya tinggal di daerah Arkawit itu pas pula musim panas. Agustus, Juli waktu itu. Dikeluarkan dulu kasur itu, Pak. Kami tidur di luar, disiram dulu. Ya, disiram sama air, barulah bisa lolok. Jadi tidurlah di luar. Ini panasnya luar biasa. Ya, saya waktu di Sudan tuh agak hitam dikit. Udah kesininya agak mulai ganteng lah gitu ya. Ini di Sudan hitam dulu nih. Sekarang aja ganteng ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi tertidur
di musim panas. Nah, jatuhlah berkeringat Nabi Muhammad. Lalu nampak oleh ibu Anas bin Malik ini, Rasulullah berkeringat. Jatuh keringatnya, diambilnya botol, ditampungnya keringat Nabi. Lalu ketika Rasulullah berjanggut tadi bertanya, apa yang kalian lakukan? Ummu Sulaim, ibu daripada Anas bin Malik, mengatakan, Naj'alul fi bina Rasulullah, kami jadikan parfum keringat engkau ini sebagai parfum kami ya Rasulullah, wa huwa min atyabil til. Ini adalah aroma parfum racikan yang paling harum sedunia. Jadi keringat Nabi harum, keringat awak cuba Bapak Ibu di rimbo panjang kotak mandi kat luar. Jadi itu kau baju pulah rasul itu. Ya. Jadi keringat Nabi sehingga Jabir bin Abdullah mengatakan lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanam fi tariqin illa qad annahu salatahu intibihi. Tidaklah Rasulullah itu lewat di sebuah gang atau singgah di sebuah tempat, sahabat pasti tahu sebelumnya Rasulullah pasti di situ karena lekat tinggal bau aroma Nabi. Jadi kalau adanya di musalla Bapak Ibu harum musalla kita ini. Makanya dalam peringatan Maulid Nabi itu biasanya kita bakar bukur. Para hamba itu membakar bukur untuk mengharumkan ruangan supaya kita merasakan bahwa sesungguhnya ketika dekat dengan Nabi aromanya mantap, sehingga para sahabat setiap kali memegang tangan Nabi ketika bersalam-salaman itu mereka memanfaatkan bersalam-salaman itu melama-lamakannya. Kenapa? Karena lengket aroma tubuh Nabi itu di tangan mereka sehingga mereka usapkan ke seluruh badan. Nah jadi yang ketiga gue tadi Pak, yang keringat Nabi harus, keringat manusia lain tidak. Lalu yang kelima, darah Rasulullah itu tidak najis seperti darahnya. Jadi suatu ketika Malik bin Sinan, salah seorang di sana buat ikut berperang dalam perang Uhud. Saat itu Nabi Muhammad sempat kena panah, sempat kena sayatan pedang, tumpah darah Nabi, dilindungi oleh para sahabat, di pagar betis oleh para sahabat. Ternyata ada dari senjata itu yang merobek atau yang menyebabkan tubuh Rasulullah ini terluka, lalu ketika darahnya keluar diminum oleh sahabat yang bernama Malik bin Sinan. Jadi dalam riwayat lain juga Abdullah bin Zubair. Jadi Nabi berbekam. Setelah berbekam tadi kan keluar darah tuh Pak. Lalu Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Zubair, wahai Abdullah, tolong buang darah ini ke tempat yang tak diketahui oleh manusia dan jin. Nah, lalu cari bingung siapa nama tadi? Abdullah bin Zubair. Bingung lah dan bingung juga kecil. Diminum oleh Pak. Lalu berjumpa Nabi, ditanya oleh Nabi, di mana kau buat oning kamu ya Rasulullah? Tadi mana kan dipungang minum gitu. Dan Rasulullah hanya tersenyum menunjukkan bahwa darahnya tidak najis. Tidak seperti darah awal ada bau awas dan lain sebagainya. Ini yang kelima. Dan bahkan yang paling mencengangkan Bapak Ibu sekalian, hadis riwayat Imam Tabrani, Baihaqi dan Imam Al-Hakim. Ada juga di dalam riwayat Abdul Qutni. Suatu ketika Nabi Muhammad pipis. Lalu Nabi pipis di sebuah botol. Ya, botol. Mungkin kalau bahasa awaknya mungkin kini pispot. Ya, pispot yang apa itu. Lalu setelah itu Nabi istinja pada 3 bulan. Jadi dalam fikih selain air, media untuk membersihkan kotoran, baik buang air besar, buang air kecil itu bisa dengan batu. Tengok batu yang agak kosek gitu. Ya, untuk zaman kini bisalah digantikan dengan tisu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu Nabi pipis beristinja, lalu diletakkanlah
botol atau pispot itu di bawah ranjang, ya, di sebuah tempat di ruang tamu rumah Nabi. Lalu datang seorang wanita, ibu ini kerjanya menyapu-nyapu, membersihkan Masjid Nabawi, ya, menyapu Masjid Nabawi. Nah, ibarat gini, mihrab Nabi di samping kirinya itu langsung pintu rumah Nabi, nampak terbuka ada ruang tamu. Isenglah wanita itu. Jadi karena cintanya kepada Rasulullah, dibersihkannya pula, ya, ruangan itu. Nampak di salah satu sudut ada botol berisi air. Lalu dibukanya Bapak Ibu, langsung diminumnya. Nah, sebelum lanjutkan riwayat itu, kenapa perempuan itu bisa langsung meminum? Kok diminumnya langsung? Bu, Pak yang menjawab sulung sarapan, Pak. Kenapa langsung meminumnya? Karena pasti tidak ada aroma. Kalau ada aroma bau, tentu dia tidak ada. Ya, logis tak? Masuk akal tidak? Langsung diminum karena kalau tahu, aduh kawan aku di pesantren menapi ke WC, ya. Saya pun nampak di asrama itu ada termos air hangat. Dibelukanya pipisnya situ. Ya, itu lewat diberi. Karena waktu itu kami, ya, zaman pesantren waktu itu WC-nya ke bawah. Ya, terjago malam itu selesai pipis. Takutnya ke bawah. Nampak dia punya kawan kok terpos. Kan baik loh aneh-anehnya itu kan. Pipis di situ. Pas kebetulan yang punya terpos itu ketua senior asrama. Oh, ide mandi kok juga pas udah buka kok aneh baunya udah beda. Dia kumpul, ada tadi dituangnya, lecet langsung betul. Dikumpul oleh kami siapu dari aromanya kan ikut aroma pipis siapu dikumpulnya kami pagi siapu dan tahu kalian yang pipis di sekolah. Aduh ya Allah, nunjuklah kawan suratnya beban kecil. Tadi malam tak berani ke bawahnya, nak kelas 1 kalau kami baru-baru di pesantren. Labang pun sama kawan. Jadi ketahuan dari aroma nak cayu itu coba lah. Aduh aromanya tuh Bapak Ibu sekalian. Ya, coba apalagi makan jengkol tadi malam. Rasul kan ada setnya di kamar mandi itu kan. Ini tidak ada aroma. Lalu diminumnya, ya diminumnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Seperti minum habis. Datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Apa yang kau lakukan? Saya minum ya Rasulullah. Ya, lalu Nabi, ya, kalaulah najis, kalau tidak boleh, tentu Nabi mengatakan muntah. Atau mungkin Nabi marah. Tetapi apa jawaban Rasulullah ketika itu? Lam tastarkili wajah al-biki abadat. Seperti itu, Bu. Apa artinya itu? Ambo dulu di Mesir di Sudan, anak-anak seketika ikulah pandai bahasa Arab. Ya, kalah ibu dari Banjar. Lantas terkiri wajah memiliki abadan selama engkau tidak akan merasakan sakit perut sampai akhir hayat. Ustaz Allah. Jadi pipis Nabi tidak bau, tidak beraroma, jernih, menjadi Allah. Jadi sekarang pertanyaannya, ini manusia biasa atau tidak? Tidak, manusia biasa. Sehingga wajar sekali, ya, Al-Imam Al-Qusiri beritanya mengatakan, hulikta beberwaan min kulli aibin ka'anzaka hulikta kama tasya. Engkau diciptakan lepas bersih dari segala aib, seolah-olah engkau diciptakan seperti yang engkau kehendaki saja. Jadi awal kalau bisa kan gatek, tinggi, putih, sempurna lah. Bisa hidung mencoba banyak awal yang hidung basic itu operasi plastik supaya hidung mancur. Tetapi apa Bapak Ibu, Rasulullah diciptakan mulia
diciptakan hampir sempurna seolah-olah antara ciptaan seperti apa yang dikehendaki ya Rasulullah. Lalu sebagian orang mengatakan kalian pernah berpikir dalam kepada Nabi. Mana pula ada riwayat yang mengatakan pipis Nabi itu suci dan tidak najis. Dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad, salah seorang ulama ahli hadis, ahli fikih. Apa kata beliau di dalam kitab? Ya, kalau tak salah nama kitabnya, kalau sarapan pun As-Sifat bi ta'rif atau fi ta'rifi uqil musnaqa. Uqil musnaqa, apa kata beliau? Al-Izan al-Darqutni, Al-Imam al-Darqutni menyebutkan, ya, jadi hadis tentang bahwa والكسمة والشرب بالمرأة لبره صلى الله عليه وسلم صحيح. Hadis yang menceritakan Nabi itu diminum pipisnya oleh wanita tadi sahih. Kenapa? Karena al-Imam Ad-Darqutni jika tidak salah al-Zaman Musliman wal Bukhariyan yang raja azal hadis. Jadi walaupun hadis ini tidak dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, begitu juga Imam Muslim di dalam sahihnya, karena dua kitab ini adalah kitab yang tersahih setelah Al-Quran. Tak dimasukkan hadis itu, tetapi syarat dan standar kesahihan riwayat ini sudah sesuai dengan syarat dan standar kesahihannya yang diberlakukan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti hadis ini sahih, menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu basyaun la kalbasa, manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Dan inilah Bapak Ibu hal-hal yang seharusnya menambah cinta kita kepada Rasulullah. Maka oleh karenanya Al-Imam Al-Baihaqi menulis dalam kitab hadisnya yang berjudul Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, itu membuat sebuah bab, isinya bab tentang takzimun Nabi. Takzim itu mengaku Nabi Muhammad. Lalu kenapa apabila saya tidak menulis bab Nabi, bab tentang mencintai Nabi? Dia membahasakan, membuat redaksi takzim, mengagungkan Rasulullah, karena tingkatan atau syukur dengan takzim itu lebih tinggi daripada Nah, artinya apa? Kalau kita cinta, di atas cinta itu lagi hendaknya kepada Rasulullah. Sehingga Al-Habib Ali Al-Jufri pernah mudah saja Bapak Ibu, ya, ketika Anda Bapak Ibu mencintai dan mengagungkan Rasulullah, ada tidak rasa penasaran sebelum tidur itu, ada tak penasaran seperti Nabi Muhammad? Setidaknya penasaran dengan wajah, kan penasaran kita. Bang-abang apa yang nikah sebelum hari berjumpa pasangan yang nikah, itu pasti malam-malam menjelang lamaran itu rasanya jujur jawabannya Pak. Ya, kamu gitu ini Pak, karena jarang nampak istri bercadar macam malu. Dulu tahu adanya, tapi tentu semakin hari semakin cantik, ya tak? Nah, pakai cadar pada waktu sebelum hari lamaran itu, karena pas lamaran itu cadar harus itu perasaannya luar biasa. Kalau bisa digunting, malam itu digunting untuk besok berjumpa dengan kekasih. Kalau orang yang bernikah yang nak paham berapa? Siapa nak paham jadi? Siapa yang bernikah sekali Pak? Tadi nah Pak, dari wajah yang belum nikah nih Pak, wajah belum nikah nih saya tengok agak menderita sedikit. Artinya, apa itu kita penasarannya kepada pasangan hidup, calon suami, calon istri. Sekarang coba diganti. Ya, ada tak penasaran itu sehingga yang menerbitkan rindu kita kepada Nabi. Ya, maka Bapak Ibu yang melihat suruh tidur itu, coba Anda nak rasa itu muncul. Kalau tidak ada, payah itu dampaknya nanti akan dapat syafaat Nabi. Ya tuh, kalau tidak ada itu. Setidaknya
Ya, setelah rindu itu muncul penasaran, kita bersalawat, baca salawat sekali 2 kali, ya tak masalah. Banyak lebih elok. Lalu setelah baca salawat itu, kata riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan, setelah baca salawat, bacalah doa, Allahumma ansil ulmat adal muqarraba indaka yawmal qiyamah. Maka orang yang bersalawat dan membaca doa itu diberikan wajib dapat syafaatnya nanti. Jadi ada tidak rasa penasaran dan rasa rindu kepada Rasulullah. Terakhir tentang rindu kepada Nabi ini ada kisah menarik Bapak Ibu. Jadi Bilal bin Rabah, tukang azan Nabi, setelah Nabi Muhammad wafat, dia tak mau azan lagi. Ya, akhirnya dia pindah ke Damaskus, ke Syria. Kemudian setelah beberapa tahun setelah itu, bermimpilah dia berjumpa dengan Nabi. Lalu Nabi mengatakan, ya Bilal, ma hazal jafa. Wahai Bilal, kering rasanya hubungan kita sekarang. Maksud Nabi, kenapa kau tak kunjungi aku? Kenapa tak ziarah padaku? Lalu setelah mimpi ini Bapak Ibu, terbangunlah Bilal. Lalu setelah itu, dia memutuskan untuk berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah, para sahabat menyambut, marhaban bi muazzin Rasulullah, selamat datang muazzin ya Rasulullah, disambut oleh para sahabat yang mulia. Lalu datanglah Abu Bakar. Kata Abu Bakar, Bilal, sebab mengandalkan azan, kami rindu dengan suara. Tidak lagi wahai Abu Bakar, tak kuat lagi saya, ya, azan itu. Karena di dalam azan itu ada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat menyebut Muhammad, runtuh hati. Ya, timbul rindu wahai Abu Bakar. Nah, yang selanjutnya ketika rindu itu datang, obat rindu datang. Ya apa? Kemana hati nak jual? Kalau ketika rindu seseorang, ternyata orang yang dirindui tidak bisa ditekuk. Ya, hancur rasanya hati itu Pak. Saya berangkat umrah 2019 dulu, meninggal ayah. Ya, ketika pulang umrah itu yang ditemukan lagi hanya pusara atau hancur hati. Ya, saat rindu itu datang kemana tak diadopkan kedua itu yang sulitnya itu. Ya, ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengalami. Karena alasan itulah datang mereka Bilal kepada kedua. Datang Umar memuju, tolong Bilal engkau azan lagi. Wahai Allah. Datang Utsman, tidak. Datang Ali, tidak. Oh, datang Hasan dan Husain. Datang Hasan dan Husain, wahai paman Bilal, kami rindu sekarang. Hasan dan Ali tak sanggup Bilal menolak permintaan cucu kandung Rasulullah. Akhirnya apa? Naiklah dia ke menara, dia azan di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berjadil Madinah terkejut. Kenapa dengar azannya Bilal itu? Kaget, ini suara yang pernah kami dengar dulu sama sana di hidup. Sahabat nangis, ingin lupakan ketika kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu keluarlah wanita anak-anak oleh Tuhan. Ya sudah, kulungan berumah masing-masing penyelesaian dengan suara ini. Lalu ketika sampai kepada umat asyhadu an la ilaha Muhammadar Rasulullah, tumpah urang air mata sehingga panas sahabat manusia di kota Madinah berkata, Ahai Rasulullah, ahai Rasulullah, apakah Nabi masih hidup? Apakah kembali Nabi hidup? Karena rasa suara ini adalah saat di mana Bilal azan dan Rasul masih hidup. Ahai Rasulullah. Akhirnya ketika sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal menangis, suaranya tercekap, tak sambut. Dia melanjutkan azan itu karena rasa rindu kepada Nabi, sehingga ketika azan mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu berkumpul seluruh penduduk Madinah, sehingga para periwayat sejarah mengatakan kami tidak pernah menengok, kata para sahabat, banjir air mata di Madinah, di masjid Nabi dekat makamnya,
seperti banjirnya air mata di saat Bilal mengumandangkan asyhadu anna Muhammadan. Tak ada banjir air mata yang lebih luar biasa pada hari itu. Betul rasa. Karena sekarang ya majelis-majelis maulid ini kan membicarakan Nabi ini kan dalam rangka kita mentakzim Rasul. Antu juga punya bibit. Mana berotak itu? Ya, ini yang bagian ini jangan diposting. Ya, mana berotak itu Pak? Ya, kita datang di sini sedikit menyebut Nabi. Ya, dan ini bukan sebuah ibadah dengan waktu dan tata cara tertentu. Ya tidak. Ya, kapan pun bisa. Lepas zuhur bisa, lepas kasar bisa. Bukan ibadah ya terikat dengan waktu dan tata cara tertentu. Ini kebiasaan yang kebiasaan. Ini jika motifnya adalah dari mencintai Nabi, maka insya Allah terpahat. Itulah Ibu yang melihat karena Allah kaji kita begitu. Biarlah hari yang sedihnya nanti. Karena momen Maulid ingin menggugah hati kita bersama ya supaya semakin cinta kepada Allah. Jangan sampai anak-anak awal lebih kenal Filipin daripada Gus Hasan dan Husin. Aku masalahnya ya. Jadi Bapak-Ibu yang muliakan oleh Allah, demikian kaji kita pada pagi ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan siapa yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah. Siapa yang diberikan sakit, Allah berikan kesembuhan kepadanya, baik kita ataupun seluruh keluarga yang kita cintai. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Semoga Ustaz dalam keadaan sehat dan izin bertanya, seorang perempuan menikah pakai wali hakim karena ayahnya tidak bisa hadir karena jauh dan belasan tahun ayahnya tidak berjumpa dan tidak mengetahui nama lengkap ayahnya. Ternyata pas diangkat nama ayahnya salah siwak. Misalnya Zuhaiti menjadi Zuhdi. Bagaimana? Salah sebut. Bagaimanakah status pernikahan Ustaz? Saksi mensahkan waktu itu dan kesalahan nama itu diketahui setelah pernikahan berjalan 2 tahun. Maka 2 tahun baru tahu nama ayah. Siapa anak itu nak tahu nama ayah? Insya Allah sah. Ya, insya Allah sah. Dan bahkan karena niatnya pada waktu itu si perempuan ini adalah anak dari ayah kan terjadi kesalahan nama tidak masalah karena memang tidak terdeteksi. Nah kemudian bahkan jika tidak tahu nama sekalipun diubahlah namanya dari menjadi Abdullah. Abdullah itu hamba Allah. Aku Assalamualaikum tanjulah kapak kuat selesai beliau. Ya, jadi sah insya Allah karena ada unsur ketidaktahuan, ketidaksengajaan. Tapi maksudnya memang itu orang. Apa sah? Ya baik. Ustaz, kenapa ketika makan qiyam kita diharuskan berdiri? Tidak diharuskan, tetapi itu etika ketika menyebut dan bersikap kepada Nabi. Dalilnya mana? Suatu ketika Nabi Muhammad pada saat itu datang Sa'ad bin Mu'az, kalau tidak salah, yang ada seorang sahabat Nabi. Nabi mengatakan, berdirilah kalian menyambut Tuhan kalian. Jadi Nabi menyuruh menyambut dalam rangka menghormati. Lalu Nabi datang mengunjungi Fatimah langsung berdiri menyambut Hadis ayat lain, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian angkat suara di depan dengan Nabi, artinya menyuruh beradab kepada Rasulullah. Ketika makan qiyam itu ceritanya Nabi sedang dilahirkan. Ketika Nabi lahir itu Allah sebenarnya sebenarnya kamu ini menyambut Nabi ketika lahir sehingga bercahaya, kemudian sehingga terang benderang, kemudian mati api para majusi dan lain sebagainya. Maka ekspresi itu seolah Nabi datang, seolah Nabi hadir, ekspresinya kita berdiri menyambut Rasulullah. Tapi tak wajib, tapi tak
Tak harus, sehingga pada yunkarul ala man lam yakun, tidak perlu kita berkeras-keras pula kepada orang yang tidak berdiri. Itu ekspresi ya, ketika Nabi datang lahir seolah Nabi lahir, itu kan ceritanya Nabi lahir kita sempurna, maka kita berdiri. Itu hanya ekspresi saja. Maka para ulama kita yang menganjurkan kalau bisa berdiri menunjukkan ekspresi ya, sama dengan kita ketika baca tadi, ketika kita baca riwayat Bilal tadi kan ekspresi kita macam-macam Pak. Ada yang air matanya menetes, ada yang hatinya bergetar, ada yang ketika zikir itu ya, ada orang yang ketika zikir itu bukannya kepalanya. Orang sedang bernapas kok, orang sedang menikmati ekspresi dan bahkan ekspresi zikir itu bahkan ada yang sampai berdiri mereka Bapak ya, berdirilah. Itu namanya kalau dalam kaji-kaji arti atau enggak berarti, tapi dalam keadaan berdiri. Ada banyak ratusan dalil tentang itu. Ini ekspresi. Minum kopi, setelah minum kopi tadi itu yang ekspresinya karena kopi, rasa kopi itu aduh ada kenapa? Itu ekspresi berbeda. Nah, ketika cerita tentang Nabi lahir, ekspresi sama-sama berdiri sambil bersolawat, kita rasakan dia lain nikmatnya tentang baca solawat, kemudian majlis, lain nikmat. Jadi orang yang menyalah-nyalahkan itu karena tak tahulah saja sebenarnya. Jadi dia salahkan ekspresi kita karena dia tak pernah minum kopi. Tapi tidak wajib, tidak pula harus. Jadi tidak harus ya, siapa yang mau silahkan berdiri. Dia otomatis saja tuh Pak. Sama dengan kita minum kopi tadi, ekspresi itu muncul otomatis. Kalau kita pahami maulid itu jawabnya dibilaki, kan ceritanya yang luar biasa, yang itu maka kita ekspresinya berdiri, tapi tidak wajib, tidak pula harus. Banyak pertanyaan pergi kan, kalau mantan anak sekolah, mak, kau berketik di ketiknya dong, ya, kenapa jawab? Khusus untuk tuan guru lah menjawab nanti. Bagaimana solusi jika anak suka main judi online yang sudah terlalu parah sehingga orang tua terhutang untuk membayar hutang? Ya Allah, masukkan dalam bumi, campakkan ke sungai. Masukkan campakkan ke sungai. Mana segi yang dokter? Saya kapar. Ya Allah ya Karim. Ya, seperti ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kalau cari solusi tentu yang pertama hubungan yang rapat antara anak dan orang tua. Karena kalau sudah rapat, insya Allah akrab, ya, maka insya Allah anak dia akan betul. Mungkin ada yang bilang tidak dapatkan oleh anak di keluarganya, di ayah bundanya. Maka tolong dekatkan lagi hubungan fisik dan batin antara ayah dan anak. Ya, kemudian teknisnya, solusinya, ya, tentu diberikan lingkungannya. Maka kalau bisa, kalau dia sekolah di SMP, kalau bisa pindahkan ke pesantren. Yang ketiga, bawa ke psikolog, yaitu karena ada kecanduannya sudah sakit jiwa ini yang mengidit. Nah, itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Kemudian apa amalan yang harus dilakukan bagi orang tua? Ada amalan khusus kecuali mau banyak doa. Doakan anak ini, khususkan doa anak, karena doa seorang ibu dan ayah terhadap anaknya mustahil. Kan saya selagi masih ada ibu, orang tua, tenang hidup kita. Ya apa nak disoget? Karena ada doa orang tua anak. Kalau ingin lebih spesial, ya, maka yang pertama bacakan Yasin dan Malau, kemudian Al-Fatihah, kemudian salawat. Ya, setelah itu baru berdoa khusus karena itu. Ya, Yasin, Al-Fatihah, Yasin, ya, kemudian salawat. Tutuplah dengan doa khusus tentang. Silakan amalkan ini insya Allah. Mana dalilnya? Dalilnya Yasin itu la tughabu fi amrin asir illa yasallah. Tidaklah dia dibaca di kondisi-kondisi hidup kita, hajat kita sulit rasanya untuk mendapatkannya, bacakan surat Yasin. Al-Fatihah
Apa dalilnya membacakan Al-Fatihah? Tidaklah satu huruf saja yang dibaca dari Al-Fatihah. Kalau punya hajat, kecuali Allah akan kabulkan hajat. Nah, ini satu kali Al-Fatihah. Kemudian baca salawat kepada Nabi, karena dalam ungkapan para ulama, salawat inilah yang membuka segala yang terkunci. Jadi kalau nanti hati anak itu terkunci, itu bukannya salawat. Apalagi datang dari mulut lisan orang tua atau ibu. Setelah itu baru khusus tentang itu. Apa hukumnya jual rokok ilegal? Nah, rokok itu haram, ilegal boleh. Kalau rokok pribadi, rokok cenderung haram. Tapi segala yang ilegal tentu tidak sah, karena sama dengan karena ilegal, tidak sesuai dengan aturan cukai dan lain sebagainya. Apa hukumnya jika sudah daftar haji dan uang pendaftaran ditarik kembali? Ya, berarti tidak niat namanya. Ya, apa hukumnya? Boleh. Ya, tetapi kalau bertanya hukum boleh, karena yang ini mungkin untuk usaha yang dijalankan sudah bangkrut. Ya boleh diambil kembali kalau mau, karena kan haji itu bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi. Karena kan ketika bangkrut tak ada jalan lain, ambil lagi dana haji, tidak masalah. Tapi kalau sikap ihsan kita yang sudah disentuh itu biar pasti ada ganti yang lah. Yakin aja lah itu, yakin. Ya, masalahnya nak ya Allah Ta'ala tidak. Ya, banyak kejadian ini yang seperti ini pernah ditanyakan ketika kita syaratkan kalau udah diniatkan untuk itu. Bukan tak boleh, biarkan saja Allah nanti yang akan mengganti. Cuma masalahnya kita yakin batin tidak. Ya, jadi itu kalau ditanya hukum di saat bangkrut, ya enggak masalah. Tetapi supaya jangan salah paham nanti pada sikap ihsan kita kepada Allah, dana yang sudah disetorkan tadi, mudah-mudahan nanti Allah ganti dengan yang lain, supaya jangan-jangan nanti bangkrutnya bisa teratasi karena barokah sudah setoran haji, insya Allah yakin. Tapi kalau udah pailit betul misalnya, lah payah lo nak makan, payah lo nak nyekolahkan anak yang mau apa buat, boleh buat darurat, ya darurat kesusahan itu jangan alaikum fitri haraj. Allah Ta'ala tidak menjadikan agama kita ini menjadi berbaik kita. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf saya tadi saya ikut sarapan nanti Bang Edward, ya, anak-anak tugas negara pagi hari. Demikian, semoga yang sakit di antara kita dan keluarga kita disehatkan oleh Allah, yang punya hajat diberikan hajatnya. Baru tahu Allah lunas kekuatannya dan segala apa keinginan kita dan bahan diberikan oleh Allah Ta'ala yang singkat. Ala hazihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. So